Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 10 orang. Dan untuk yang pertama di sini ada Mas Ahmad Fauzan, yang kedua ada Mas Adi Wahono, untuk yang ketiga ada Mas Faisal Alif Maulana, untuk yang keempat ada Mbak Dia Safira, untuk yang kelima ada Mbak Dewi Ratih Anggraini, untuk yang keenam ada Mas Agustio Ferio, untuk yang ketujuh ada Mbak Diah Murtisari, untuk yang delapan ada saya sendiri, Adri Muhammad Irfan, untuk yang kesembilan ada Mas Agus Muhammad, dan untuk yang kesepuluh ada Mbak Nur Arofah. Di sini saya bersama rekan-rekan dari kelompok 6 ingin presentasi dengan judul Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. Tetapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah terlibat dalam menyusun presentasi ini, sehingga presentasi ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Pancasila menjadikan pokok negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila telah menjadi pilar utama dalam membangun dan mempersatukan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara ini tidak lepas dari perjalanan sejarah Indonesia yang penuh dengan tantangan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan, serta untuk menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan adat istiadat yang ada di Nusantara. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan mengapa Pancasila untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua, apa peranan Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang pendidikan, hukum, dan ketertiban umum. Yang keempat, tantangan apa yang dihadapi Pancasila untuk mempertahankan dan memperkuat sebagai bangsa pemersatu. Yang kelima, bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat Pancasila dan menyelesaikan masalah ini. Baiklah, slide ketiga adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi dasar, pedoman maupun landasan bernegara Republik Indonesia, akan memudahkan dalam memberikan jaminan atas stabilitas dan kelestarian jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia. Pancasila juga memberikan jaminan akan stabilitas serta tegaknya tatanan hukum sehingga dapat mengawasi, mendeteksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk segenap program-program yang telah digariskan dalam pencapaian sasaran. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Pancasila. Apa saja itu prinsip-prinsip Pancasila? Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, artinya prinsip ini mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala kehidupan dan energi spiritual masyarakat Indonesia. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya prinsip ini menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, melindungi nilai-nilai moral dan budaya. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, artinya prinsip ini menegaskan pentingnya mempertahankan persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia serta menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya prinsip ini menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, menjunjung tinggi demokrasi, serta mewujudkan kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya cita-cita membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan dengan memperjuangkan kesejahteraan umum dan menghapuskan segala bentuk ketimpangan.
Aktualisasi dan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pada era globalisasi. Untuk dapat mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari globalisasi, maka Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Karena Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia memiliki posisi yang abadi di dalam jiwa bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Falsafah Pancasila digunakan sebagai pegangan pedoman atau petunjuk oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan masalah di dalam negeri seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Falsafah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara harus kokoh dan kuat, agar Indonesia tetap berdiri tegak dan juga harus tahan uji terhadap serangan-serangan baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Falsafah Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Contoh kasus di sini adalah berita soal penolakan pembangunan gereja di Nusukan. Sebuah gereja yang tidak memiliki izin dibangun di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah warga awalnya melakukan pawai penyambut 1 Zulhijjah, tetapi beberapa di antara mereka memasang spanduk penolakan terhadap keberadaan gereja karena belum memiliki izin. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa masalahnya hanya terkait izin yang belum lengkap, dan warga sekitar sebenarnya tidak mempermasalahkan keberadaan rumah ibadah tersebut. Camat Banjarsari, Beni Supartono Putro, menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan intoleransi, melainkan karena perizinan gereja yang belum diurus. Setelah pertemuan dengan wali kota, Pendeta GKJ Nusukan, Pendeta Eko, menyatakan bahwa masalah tersebut sudah selesai karena spanduk penolakan telah dicabut sendiri oleh kelompok tersebut. Cara mengatasi masalah yang pertama yaitu menjelaskan penolakan pembangunan gereja di daerah Nusukan dan tindak lanjut oleh pihak yang berwenang terkait hal tersebut. Yang kedua, wali kota dan jamaah menegaskan persoalan utamanya adalah ketidaklengkapan perizinan dan bukan intoleransi warga sekitar. Yang ketiga adalah langkah kompromi yang diambil dengan mendorong gereja untuk warga sekitar dan memperhatikan persetujuan penuh. Meski sempat ada spanduk disclaimer, namun masalah itu diselesaikan melalui dengan dialog dan penghancuran spanduk oleh kelompok yang memimpin aksi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dengan pendekatan komunikasi antar warga dan saling menghargai. Kesimpulan, Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu dari semua perbedaan, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Pancasila melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Rekomendasi: masyarakat Indonesia perlu lebih sadar akan eksistensi Pancasila sebagai landasan utama dalam berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini akan membantu meminimalisir kasus-kasus yang terjadi di Indonesia atau di daerah-daerah yang dapat merugikan individu-individu. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.